Let's have a ball. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sapani Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 86036308. Di sini saya akan menjelaskan himbauan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Menurut saya, pendidikan tanpa filsafat ilmu akan berjalan seperti kapal tanpa kompas. Pendidikan mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan arah dan dasar berpikir yang jelas. Filsafat ilmu memiliki 3 peran utama dalam ilmu pendidikan. Pertama, menjaga eksistensi ilmu pendidikan melalui aspek ontologi. Ontologi membahas hakikat sesuai dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan, apakah sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai dan pekerjaan atau membentuk manusia yang utuh? Di era sekarang, pendidikan sering terlalu fokus pada angka, ranking, dan kompetisi. Padahal manusia bukan mesin pencetak nilai. Dari sudut pandang filsafat ilmu, pendidikan seharusnya membentuk karakter, kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan kemanusiaan. Kedua, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, guru tidak cukup hanya mengajar, tetapi harus memahami apakah metode pembelajaran yang digunakan benar-benar efektif dan ilmiah. Contohnya, penggunaan pembelajaran berbasis diskusi, proyek, dan refleksi lahir dari penelitian pendidikan yang terus diuji secara ilmiah. Jadi, pendidikan berkembang bukan berdasarkan kebiasaan semata, tetapi berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, filsafat ilmu menjaga nilai dan etika pendidikan melalui aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan ilmu. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan siswa pintar, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan harus mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, empati, dan kemanusiaan. Kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberi arah bagi pendidikan, maka praktik pendidikan juga memperkaya filsafat ilmu. Menurut pendapat saya, persoalan nyata di sekolah justru menjadi bahan refleksi baru bagi filsafat ilmu. Misalnya, ketimpangan akses pendidikan, pengaruh teknologi dan AI dalam belajar, budaya menurunnya kemampuan berpikir kritis, budaya belajar yang hanya mengejar nilai. Masalah-masalah tersebut memunculkan pertanyaan filosofis baru. Apakah teknologi membuat manusia semakin cerdas atau justru malas berpikir? Apakah pendidikan masih memanusiakan manusia? Dari sinilah filsafat ilmu berkembang. Jadi, filsafat ilmu bukan hanya teori di buku, tetapi hidup dari realitas pendidikan yang terus berubah. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, ontologi. Ontologi membantu melihat hakikat masalah pendidikan. Contohnya, mengapa banyak siswa merasa sekolah membosankan. Secara ontologis, mungkin karena pendidikan dipahami hanya sebagai transfer materi, bukan proses membangun kesadaran dan pengalaman hidup. Kedua, epistemologi. Epistemologi menganalisis cara memperoleh pengetahuan. Contohnya, apakah sistem hafalan benar-benar membuat siswa memahami ilmu? Filsafat ilmu mengkritisi metode belajar yang hanya menekankan mengingat tanpa memahami. Ketiga, aksiologi. Aksiologi melihat manfaat dan nilai pendidikan. Contohnya, apakah pendidikan digunakan untuk mencerdaskan masyarakat atau hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja? Di sini, filsafat ilmu membantu menilai apakah suatu kebijakan pendidikan benar-benar bermanfaat bagi manusia. Menurut saya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan mudah terjebak menjadi sekadar rutinitas administratif. Keempat, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum modern mulai menekankan 1. Berpikir kritis, 2. Kreativitas, 3. Kolaborasi dan pembelajaran kontekstual. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma pendidikan guru sebagai pusat ilmu, menjadi siswa sebagai subjek pembelajaran.
Contoh lain adalah penggunaan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pendekatan ini lahir dari pemikiran bahwa pengetahuan lebih bermakna jika siswa mengalami dan mempraktikkan langsung. Selain itu, filsafat ilmu juga terlihat dalam kebijakan pendidikan karakter. Negara menyadari bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup tanpa moral dan tanggung jawab sosial. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar pendidikan saat ini bukan kekurangan teknologi, tetapi bagaimana menjadi nilai kemanusiaan di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memperkuat. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir, arah, metode, dan nilai bagi pendidikan. Sementara pendidikan memberikan realitas konkret yang membuat filsafat ilmu terus berkembang dan relevan dengan zaman. Karena itu, filsafat ilmu penting dipahami oleh setiap pendidikan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana, kritis, dan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're